Demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya 3 kali saja, engkau akan memukul Aram. Sesudah itu, matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kemenangan Yoas atas Aram. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram. Maka Ben-Hadad, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami agungkan, Allah yang ajaib dan dahsyat. Tuhan, terima kasih buat perkenanan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dari istirahat kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah Tuhan yang membajak hati kami, sehingga hati kami mau buka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tolong kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bajaklah hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan, maukah aku setia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mengatakan kepada orang-orang yang kita kasih, baik itu papa kita, baik itu mama kita, baik itu suami kita, baik itu istri kita, kita katakan, yuk setia. Setia baik itu di dalam relasi, setia baik itu di dalam pekerjaan, setia baik itu di dalam studi, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mendefinisikan setia itu berarti berpegang teguh. Saudaraku, kita melihat di dalam firman Tuhan perikop pada pagi hari ini, yakni mengenai kisah 2 orang raja Israel yang bernama yaitu Yoahas dan juga Yoas. Nah, mereka berdua ini sama-sama adalah seorang raja Israel di Samaria saat itu. Nah, Yoas itu memerintah 17 tahun dan juga Yoahas memerintah selama 16 tahun. Tetapi sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata mereka adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak diperkenankan Tuhan, saudara. Tuhan mendatangkan bangsa Aram, yakni untuk tujuan menindas mereka agar mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi sangat disayangkan sekali. Kenapa? Mereka
mengeraskan hati mereka. Nah, tetapi di dalam perjalanan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menyayangi mereka, dan kepada mereka perjanjian itu nggak dibatalin. Perjanjian Allah itu nggak dibatalin bagi bangsa Israel. Baik itu dari Abraham sampai kepada umat Israel hari ini. Israel itu tetap menjadi umat Allah, dan Allah itu tetap menjadi Allah mereka. Umat Israel, saudaraku, luar biasa bukan? Saudaraku, kita melihat dalam hal ini, sekalipun Israel tidak setia kepada Tuhan, tetapi satu hal yang luar biasa, Tuhan tetap setia kepada mereka. Namun ada masanya, ada waktunya Tuhan akan datangkan penghukuman kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dan dosa tidak ada yang tidak memiliki akibat. Tidak ada yang tidak memiliki dampak. Dosa tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tetapi dosa mengakibatkan dampak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bagaimana bagi kita? Apakah kita memegang konsep, pemahaman, doktrin, pengajaran mengenai kasih setia, kasih sayang Tuhan bagi diri kita? Bagaimana kita memandangnya? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, orang-orang yang percaya, saudara, apakah kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi diri kita setiap hari justru membuat kita tidak peduli dengan hidup yang namanya di dalam kekudusan, hidup di dalam yang namanya kesetiaan dengan pengajaran firman? Saudaraku, padahal hari ini kita melihat bangsa Israel itu penuh dengan yang namanya penyertaan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan mereka, saudara. Dan sampai saat ini juga kita orang-orang percaya. Bagaimana kita memandang kasih setia Tuhan? Apakah kita benar-benar mau menjalani hidup kita untuk berjuang hidup di dalam kekudusan karena kita melihat Allah kita setia? Apakah kita justru hidup dengan tidak kesetiaan? Mari saudara, hari ini kita belajar. Kita belajar untuk memandang kasih setia Tuhan sebagai bentuk dari rasa sayang dan bentuk dari pada cintanya kepada kita. Dan bagaimana kita meresponi cintanya itu? Apakah kita mau terus menikmati hidup yang di dalam dosa? Mari kita memandang kasih setia Tuhan. Apakah kita mau setia kepada Tuhan? Tuhan yang setia kepada kita meskipun kita tidak setia. Apakah kita justru tidak mau untuk berusaha setia kepadanya? Saudara, satu hal yang penting lagi. Upah dosa ialah maut. Ketika dosa itu telah matang, maka buahnya adalah maut. Dan ketika kita kembali kepadanya, semua kita akan menerima namanya penghakiman daripada tingkah laku kita selama di dunia ini. Maka dari itu marilah kita memandang kasih setia Tuhan sebagai anugerah, rasa cintanya kepada kita. Sehingga kita pun harus berjuang untuk setia kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini kalau
saudari kita, adik kita, teman kita, Arwen Ken boleh ulang tahun. Kita bersyukur Tuhan terus peliharanya dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, yaitu Pendeta Hartinas. Saya mau mengajak kita semua untuk kita bersama-sama mendoakan adik kita, teman kita, saudari kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang boleh menolong kami di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami melihat cinta kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Apakah kami memandang kasih setia Tuhan hanya sebatas begitu-begitu saja? Tetapi apakah kami sungguh-sungguh meresponi itu dengan kami juga berjuang untuk hidup dalam kesetiaan? Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Kami bersyukur juga buat saudari kami, adik kami, teman kami, Arwen Ken boleh berulang tahun pada hari ini. Dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang tolong ia di dalam masa pertumbuhannya, di dalam studinya, di dalam keluarganya, orang tuanya yang ada di Amerika saat ini. Biarlah Tuhan juga berkati mereka, jaga dan lindungi. Bapa di surga, cita-cita Arwen, impiannya, harapannya ke depan, apapun yang menjadi kerinduan hatinya, biarlah Tuhan taruh itu di hatinya. Dan biarlah ia berjuang bersama dengan Tuhan untuk menjalani hidupnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Arwen terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Baik itu di rumah, baik itu di gereja, baik itu di sekolah, dan dimanapun ia berada. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.